Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Cinema 7, alur singkat cerita film. Seperti biasa kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Film yang dibahas kali ini berjudul Kung Fu Chef, dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan seorang koki ternama kehilangan status reputasinya. Untuk mendapatkan kembali statusnya, ia melatih koki muda untuk menang melawan kepala juru masak dari restoran Raja Kanton. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang koki yang sedang memasak untuk acara perjamuan. Namun karena ulah asistennya yang bernama Lom yang pergi ke toilet sebentar, daging babinya pun jadi gosong. Master Yi pun menjadi sangat kesal karena daging babi adalah bintangnya hidangan ini. Master Yi pun memutuskan untuk meminjam golok kepala naga generasi kelima yang menjadi warisan turun-temurun untuk mengganti masakan babinya. Dengan menggunakan golok itu, Master Yi langsung memotong daging babi itu dengan sempurna. Kemudian dilanjutkan memasak dengan bantuan dari asistennya. Semuanya pun sangat senang karena hidangan yang dimasak Master Yi sudah selesai dimasak. Namun beberapa saat kemudian, semua pengunjung yang memakan hidangan itu menjadi sakit. Ternyata yang tadi diberikan oleh Lom bukanlah garam, melainkan obat yang menyebabkan orang yang makan masakannya menjadi sakit. Master Yi yang marah langsung mengejar Lom dan langsung menghajarnya. Namun karena Master Yi yang memasak, dirinya lah yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Oleh sebab itu dia diusir dari desa dan tidak layak menjadi pemilik golok kepala naga itu. Selanjutnya diceritakan tentang seorang pemuda yang belajar kungfu. Saat itu pada hari kelulusan murid-muridnya, sang guru mengadakan kompetisi siapa yang berhasil menaruh lambang sekolah ke tempat asalnya akan menjadi lulusan pertama yang diberi kehormatan oleh pihak sekolah. Sontak saja semua murid langsung memperebutkannya, dan yang memenangkannya kompetisi itu adalah Ken. Ia adalah seorang murid yang suka memasak dan suka iseng pada gurunya, dan salam perpisahan untuk gurunya adalah semangkok mie yang ia buat dengan menggabungkan kungfu dan memasak. Kemudian saat Ken pergi, gurunya menyuruh untuk berguru tentang masakan China kepada Master Koki Sam Waita. Sementara itu di sebuah tempat di restoran yang bernama Restoran Sum, seorang pemilik restoran yang bernama Ching dan adiknya sedang bermain tebak-tebakan, mencium bahan-bahan apa saja yang dimasukkan dalam sup. Namun salah satu asisten koki di restoran tersebut bukannya membuat sup bergizi, malah membuat campuran sup seperti campuran obat. Hasil asisten koki itu pun ditertawakan oleh sang pemilik restoran tersebut. Kemudian Ching pun menyuruh adiknya untuk memeriksa barang pesanannya yang akan diantar. Di saat yang bersamaan, Ken yang sedang berjalan mencari alamat tak sengaja bertemu dengan adik dari pemilik restoran yang bernama Ying. Bersamaan dengan datangnya Master Yi ke restoran tersebut. Di sana Master Yi disuguhkan secangkir teh oleh Ying dan langsung membuat kagum Ching, sang pemilik restoran. Itu karena Master Yi mengetahui bahan-bahan untuk membuat teh itu secara akurat. Bahkan analisisnya itu membuat Ken penasaran. Master Yi kemudian memesan hidangan istimewa di restoran itu, yaitu kubis di air jernih. Seketika itu pemilik restoran langsung menyanggupinya. Bahkan sang koki yang bernama Sum langsung menyadari bahwa yang memesan hidangan pasti seorang koki. Dan ketika Master Yi mencoba hidangan itu, seketika itu ia terbawa ke masa lalunya ketika sedang bersama kakaknya. Namun komentar tentang masakan itu menurutnya kurang baik, karena menurutnya pengolahannya telah salah, yang mengakibatkan kemurnian dari kubis air jernih menjadi hilang. Setelah mengetahui nama Master Yi, Master Sam langsung menentangnya untuk bertanding. Jika dirinya kalah, dirinya akan meninggalkan restoran selamanya. Namun jika Master Yi yang kalah, dirinya harus mencuci piring selama setahun. Master Yi yang akhirnya menerima tantangan itu, namun dirinya membutuhkan seorang asisten dan dipilihlah Ken. Hidangan yang dibuat oleh Master Sum memang enak, karena itu merupakan menu andalan restoran. Namun menurut Master Yi, itu baru lumayan. Saat itu Ying merasa kepanasan ketika menyentuh hidangan Master Yi, karena lapisan dagingnya merupakan lapisan gula tipis yang bisa membuatnya tetap panas, sehingga masih seperti dalam proses memasak. Dan ketika dicicipi, Master Sum langsung mengakui kekalahannya. Makanan itu bernama 8 bebek keberuntungan
yang sudah tidak ada koki yang bisa membuatnya secara sempurna. Ternyata pembuatannya tidak boleh menggunakan pisau, karena kelembutan dan serat dagingnya akan pecah ketika dipotong dengan pisau. Saat itu Ken mengejar Master Sum yang pergi karena kedatangannya ke restoran adalah untuk berguru kepadanya. Namun Ken ternyata salah paham karena Sam Waita yang merupakan ayah dari Ching dan kakak seperguruan dari Master Yi telah meninggal tahun lalu. Bahkan Ching juga mengetahui kejadian yang telah dialami oleh Master Yi. Namun dirinya yakin bahwa Master Yi tidak bersalah karena seorang yang menyukai memasak tidak akan melakukan itu. Karena sekarang restoran tidak mempunyai koki, Ching akhirnya meminta Master Yi untuk menjadi kokinya. Dan karena Master Yi merasa berkewajiban untuk menjaga restoran Sum, akhirnya dirinya pun menyanggupi walaupun dengan syarat dirinya membutuhkan asisten. Dan Master Yi menginginkan Ken. Tidak lama kemudian Ken kembali datang dan langsung menantang Master Yi dalam bidang keahlian memotong. Ken memulainya dengan ikan globe, yang mana kecepatan dan ketajaman pisau sangat mempengaruhi hasil, dan tentu saja hasilnya pun sangat memuaskan. Namun Master Yi tidak mau kalah, dirinya memotong ikan air tawar yang normalnya rasa dagingnya tidak dapat menandingi rasa ikan global. Namun setelah dicoba, Ken terkejut dengan rasanya karena ternyata Master Yi memotong dengan pisau dingin yang membuat rasa ikan menjadi lebih lezat. Bahkan yang paling mengejutkan, teknik memotongnya itu tidak membuat ikan mati setelah diambil dagingnya. Karena kagum akan kehebatannya, Ken ingin berguru kepada Master Yi, bahkan dirinya rela mengasah semua pisau yang telah berkarat dengan sukarela. Beberapa hari kemudian ketika Master Yi sedang bersama dengan pemilik restoran, dirinya teringat dengan keponakannya yaitu Master Zhou, yang merupakan pemilik restoran Raja Kanton. Bahkan Master Sum datang ke sana untuk melamar menjadi koki setelah dirinya dikalahkan oleh seseorang dalam pertandingan memasak. Setelah mendengar nama yang mengalahkannya, Zhou langsung marah karena suatu alasan yang telah terjadi di masa lalu. Saat itu ketika Zhou masih kecil, ayahnya yang merupakan dari kakak Master Yi sedang marah karena Master Yi menyembunyikan golok ke para naga. Karena golok itu merupakan simbol koki terhebat yang diwariskan turun-temurun. Mereka berdua ketika itu memperebutkannya bahkan sampai bertarung. Namun ketika Master Yi akan tertimpa cawet besar, sang kakak menyelamatkannya. Hingga dirinya yang justru terluka karena luka itulah ayah Zhou kehilangan karir memasaknya dan memilih untuk pergi dari desa. Bahkan faktanya kakak dari Master Yi merupakan koki terhebat yang memenangkan kejuaraan dunia chef selama 2 kali berturut-turut. Master Yi kemudian mengajari Ken dimulai dengan pelajaran memotong. Itu karena seorang koki mempunyai kelebihan lain selain memasak seperti memotong, memikul, menumbuk, dan yang lainnya. Bahkan Ken mendapatkan pelajaran baru ketika memasak sebuah telur, karena di balik hidangan paling sederhana ternyata menyimpan kesulitan lain dalam membuatnya. Adik pemilik restoran yang bernama Ying juga diajari Master Yi dalam membuat saus. Namun ada salah satu keinginan yang masih belum tercapai, yaitu membuat puding kacang kubus, yang akan diajarkan oleh Master Yi di kemudian hari. 其實做豆腐花嘅材料非常簡單，有水同凝固劑3樣。 Singkat cerita, beberapa orang sedang makan di restoran. Mereka terlihat menaruh paku di dalam makanan yang bertujuan untuk menghancurkan reputasi restoran Sum. Ternyata mereka semua adalah orang suruhan dari Master Zhou yang berniat membalas dendam kepada Master Yi. Selanjutnya ketika Ken dan Yi sedang berbelanja, mereka melihat orang-orang yang memfitnah restorannya dan langsung menyerang mereka, hingga pusat perbelanjaan itu berantakan dibuatnya. Dan ketika mereka berdua sembunyi dari kejaran, Ken tidak sengaja melihat berita tentang kompetisi memasak yang diadakan setiap 4 tahun sekali untuk menentukan siapa koki terbaik di China. Berpikir bahwa itu bisa memperbaiki reputasi restoran, Ken akhirnya meminta Master Yi untuk mengikutinya. Saat itu Master Yi menolak dan justru menyuruh agar Ken lah yang mengikuti kompetisi itu, dan berharap agar Ken bisa berjuang demi restoran sambil memberikan suatu kotak kepada Ken. Singkat cerita, akhirnya kompetisi pun dimulai. Sementara Master Yi kembali ke desa untuk menyelesaikan masalahnya. Bahkan juara kompetisi sebelumnya pun ikut berpartisipasi, yaitu Master Tin dari restoran Raja Kanton. Berikut dengan asistennya yaitu Master Su mengetahui hal itu. Ken tetap percaya diri dan yakin jika dia bisa memenangkannya, dan babak pertama ini dimulai dengan tantangan memotong, yang hanya akan mengambil 2 tim untuk masuk ke final. Saat itu Ken akan membuat hidangan bernama 4 unggas keberuntungan, yang bahannya diisi dengan 4 macam unggas, sedangkan tim lain memasak ikan dan kerang.
serta Master Tin yang membuat hidangan kepala kerbau. Para juri menilai masakan semua peserta dari rasa, bahan, dan proses memasak. Oleh sebab itu, tim yang berhasil masuk ke babak final adalah perwakilan dari restoran Sum dan juga restoran Raja Kanton. Setelah Joe mendengar siapa pesaingnya di final nanti, dia dan anak buahnya langsung menyerang restoran yang diakhiri dengan tertangkapnya Ken dan Ying yang kemudian disekap di dalam lemari pendingin. Tidak hanya sampai di situ, Master Yi yang baru kembali dari desa pun langsung diserang. Bahkan Joe dengan tega mengancam akan membunuh Ken dan Ying di lemari pendingin yang kuncinya harus diambil Master Yi dari kandang ular beracun. Namun ketika Master Yi akan mengambil kuncinya, dia dihentikan oleh Long, orang yang dulu memfitnahnya atas suruhan dari Joe. Dia mengatakan kepada Master Yi bahwa kunci itu palsu dan yang asli ada padanya, kemudian meminta maaf dan langsung membebaskan para sandera agar bisa melanjutkan kompetisi. Kembali ke kompetisi. Tantangan di final kali ini adalah menghidangkan sup yang mempunyai tema kemurnian. Itu adalah hidangan tanpa bumbu yang menonjolkan seni memasak agar orang-orang dapat menikmati kemurnian masakannya. Di sisi lain, Joe kembali mendatangi Master Yi dengan membawa golok kepala naga yang kini telah berkarat. Sebelum menentukan masakannya, Ken mengingat perkataan Master Yi tentang hidangan kubis yang dianggap sebagai makanan terbaik. Oleh sebab itu, Ken mencoba membuat hidangan bernama kubis di Air Journey dan langsung mempersiapkan bahan-bahannya, teknik yang ia pelajari dari Master Yi. Diaplikasikannya dengan sangat baik dari menyaring lemak daging sampai mengambil jantung kubis. Kemudian menusuknya dengan jarum agar kubis bisa menyerap sup dengan sempurna. Master Tin juga tidak kalah hebat dengan mengolah hidangannya. Bahkan ia memakai cara sempurna untuk memanaskan masakannya. Berpindah ke Master Yi setelah pertarungan yang cukup panjang, akhirnya Master Yi dapat mengalahkan Joe dan anak buahnya. Kemudian pergi sambil membawa golok kepala naga. Kembali ke kompetisi, akhirnya hidangan mereka berdua telah dicicipi oleh para juri dan ternyata hidangan Ken bukanlah tandingan dari Master Tin. Namun saat wasit akan mengumumkan pemenangnya, Master Yi datang untuk menghentikannya, kemudian memberikan golok itu kepada Ken untuk memotong hidangan yang ada di dalam kotak yang dibawa oleh Ken, yaitu kacang kubis. Dan ketika Ken membuka golok itu, karat di goloknya langsung menghilang dan langsung memotong kacang kubis itu. Kacang kubis yang ada di dalam sup seketika langsung bercampur dan menghilang. Hidangan kubis itu sangat sederhana, namun menyerupai harta karun setelah diolah dengan seni tinggi dalam memasak, sekaligus mengedepankan tingkat kemurniannya. Master Tin yang ketika itu aneh melihat para juri terdiam, mencoba merasakan makanan lawan dan setelah mencobanya dia langsung melepas topinya untuk mengakui kekalahannya. Berkat makanan itu, Ken menjadi juara kompetisi masak ke-7 di China. Dan tidak hanya itu, ternyata kakak dari Master Yi yang merupakan koki terhebat pun hadir di sana, bahkan terlihat akrab dengan sang adik. Di sisi lain, Joe yang melihatnya dari televisi langsung menyesal akan semua perbuatannya. Di akhir film, Master Yi dan kakaknya kemudian sepakat bahwa penerus yang berhak atas kepemilikan golok itu adalah Ken, dan berharap akan dirinya dapat membuat makanan lezat menggunakan golok itu. Cukup sekian video kita kali ini, kita akan ketemu lagi di video-video yang lainnya. Dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe. Dan semoga kalian semua terhibur, terima kasih, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.